Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusapila Asrib dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Kampus Harapan Indah Bekasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Nah, produk yang saya ingin buat adalah produk mozzarella cheese. Seperti kita ketahui, keju mozzarella berasal dari Italia atau negara Italia yang menjadi salah satu olahan keju yang paling terkenal di dunia karena rasanya yang enak dan teksturnya yang mudah meleleh ketika dipanaskan atau ketika dibuat. Dari produk yang telah saya buat ini ada 6 poin yang menjadi salah satu aspek mengapa saya memilih produk untuk membuat produk ini. Telah ada di depan kita ada 6 poin penting dari aspek-aspek yang menjadi alasan saya mengapa memilih produk ini. Yang pertama adalah latar belakang memilih produk tersebut. Yang kedua, gambaran usaha atau akan dipasarkan kemana produk saya. Yang ketiga, metode pelaksanaan atau metode perencanaan pemasaran. Yang keempat, biaya perincian. Yang kelima, tentu saja gambar produk atau contoh produk yang ingin saya buat. Dan yang poin terakhir adalah atau poin keenam adalah kesimpulan. Oke, lanjut saja. Poin pertama adalah latar belakang memilih produk. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia atau semua orang pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang atau 2022, semakin kreatif seseorang dalam menggunakan peluang usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencobanya. Dan alasan mengapa saya memilih produk ini atau memilih membuat produk mozzarella cheese ini karena perubahan tren dan gaya hidup terutama di kota besar, di mana anak muda sekarang lebih untuk suka mengkonsumsi makanan cepat saji atau western food. Seperti kita ketahui, western food adalah makanan Eropa atau biasa disebut makanan orang barat yang merupakan jenis makanan dari negara mereka. Namun, makanan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah atau makanan yang sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan menjadi makanan favorit bagi warga atau masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah yang mendorong saya untuk memproduksi keju mozzarella cheese tersebut. Karena keju tersebut sudah banyak disukai atau bahkan digunakan dalam sajian makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, jenis keju tersebut atau jenis keju yang ingin saya buat ini jarang diproduksi dalam bentuk besar atau jumlah besar. Oleh sebabnya, saya ingin memproduksi dalam bentuk yang efisien, yaitu dalam bentuk kemasan, sehingga memudahkan masyarakat untuk menikmatinya dan bisa juga untuk masyarakat menengah dengan harga yang terjangkau sehingga mudah didapatkan oleh warga-warga atau seluruh warga Indonesia. Oke, selanjutnya poin yang kedua itu adalah gambaran umum rencana usaha atau akan dipasarkan kemana produk saya. Usaha keju mozzarella kemasan ini dibuat karena saya merasa peluang usaha ini cukup menguntungkan bagi saya karena sudah banyak masyarakat yang menyukai jenis keju tersebut dan banyak digunakan dalam resep-resep makanan yang dibuat. Terlebih lagi telah banyak sektor-sektor atau pasar yang terbilang cukup banyak ingin menikmati keju mozzarella tersebut dengan mudah mendapatkannya. Ide ini muncul dari pengamatan yang dilakukan di sekitaran saya atau tempat-tempat makanan siap saji yang ada di daerah tempat saya tinggal seperti kafe, toko roti, serta supermarket lokal maupun retail. Selanjutnya kita membahas bagian produk. Produk keju mozzarella ini menggunakan 4 bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, susu sapi segar. Yang kedua, asam sitrat. Asam sitrat
sangat mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Setelah saya melihat beberapa toko yang menjual asam sitrat, harga paling murah asam sitrat adalah sekitar 45.000. Jadi menurut saya untuk membuat keju ini atau membuat produk keju ini sangat mudah dan sangat menguntungkan. Lalu bahan yang ketiga adalah renin atau rennet, dan yang keempat adalah garam non-yodium. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian kemasan. Nah, produk keju ini akan dikemas atau dibungkus dahulu menggunakan plastik pad. Seperti kita ketahui, plastik pad itu adalah plastik yang sering digunakan dalam mengemas makanan. Dan setelah menggunakan plastik pad, selanjutnya akan dibungkus lagi menggunakan kemasan kardus yang dibuat sendiri dengan logo yang dibuat agar lebih aman dan lebih mudah diketahui, dan juga terhindar dari debu-debu dari luar. Dalam hal pengemasan dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin canggih atau menggunakan mesin lain, tetapi menggunakan tenaga manusia. Metode produksi yang digunakan adalah just in time. Selanjutnya membahas bagian proses produksi. Proses yang digunakan oleh mozzarella cheese relatif mudah dan tidak memerlukan mesin canggih seperti yang saya bilang sebelumnya. Proses produksi terbagi menjadi 8 bagian, yaitu pasteurisasi, asidifikasi, koagulasi, cooking, dan riles. Pada pemasakan, pencetakan, pressing, dan pengasinan, pasteurisasi dilakukan dengan pemanasan susu pada suhu 70 derajat Celcius selama 15-20 detik. Asidifikasi dilakukan dengan mencampurkan cairan pengasam ke dalam susu. Selanjutnya kegiatan koagulasi dengan cara mencampurkan bahan pengumpal ke dalam susu. Selanjutnya bagian cutting dan riles dilakukan dengan memotong gumpalan susu menjadi bagian kecil, atau biasa kita lihat adalah bagian kotak-kotak kecil atau dadu untuk mengeluarkan kadar air dalam gumpalan. Untuk pemasakan dilakukan untuk pembentukan karakter dari keju. Selanjutnya pencetakan dilakukan untuk memperoleh bentuk dari keju. Selanjutnya bagian proses terakhir adalah pressing, dilakukan mengeluarkan sisa air dalam keju. Proses terakhir adalah pengasinan yang berguna untuk memberikan rasa asin pada keju yang selama ini kita rasa. Poin yang ketiga adalah metode perencanaan atau pemasaran. Metode yang saya gunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah promosi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Akan menggunakan beberapa cara sebagai sarana promosi, antara lain advertising, seperti kita ketahui melakukan promosi dengan brosur. Brosur dibagikan pada saat promosi ke toko atau supermarket. Sarana ini digunakan untuk menjangkau konsumen yang ada, dan tujuan dari promosi ke toko atau supermarket adalah untuk memperkenalkan produk keju mozzarella cheese ke konsumen dengan mudah. Selanjutnya adalah internet marketing. Seperti kita ketahui, internet marketing dilakukan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang saat ini seperti Facebook, Instagram, maupun website yang ada di Google. Bahkan di Twitter pun juga kita bisa memperkenalkan keju ini sebagai salah satu internet marketing. Nah, internet marketing ini bertujuan agar pengguna media sosial untuk meningkatkan brand awareness di kalangan konsumen. Selanjutnya adalah point of purchase atau POP display. Ada beberapa POP yang saya gunakan untuk mozzarella cheese. Yang pertama adalah standing banner, ditempatkan pada event-event promosi berlangsung. Selain itu juga ditempatkan pada pintu masuk toko atau supermarket yang telah saya pilih. Yang kedua adalah stand atau board.
digunakan pada saat event-event promosi berlangsung sebagai poin penjualan untuk menarik minat konsumen, maka standboard harus didesain semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Yang ketiga adalah sales promotion. Promosi penjualan akan dibedakan menjadi 3, yaitu end user, toko atau supermarket, dan industri makanan. Promosi untuk end user akan dilakukan pada saat event-event berlangsung, yaitu berupa potongan harga sebesar 25%. Untuk toko atau supermarket, promosi akan berupa potongan harga sesuai dengan kuantitas atau jumlah pemesanan atau jumlah mozzarella cheese yang akan diambil, dan juga memberikan produk knowledge untuk produk mozzarella cheese. Untuk industri makanan, promosi tahap awal dengan memberikan sampel atau contoh produk dan memberikan potongan harga sesuai kuantitas yang dipesan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada biaya perincian. Biaya perincian dari produk yang saya buat tidak terlalu banyak atau tidak terlalu banyak pengeluaran yang saya buat, karena sumber pendanaan yang digunakan adalah dana milik saya sendiri. Ini dikarenakan kebutuhan dana yang tidak terlalu besar karena tidak menggunakan mesin-mesin canggih, dan pengemasannya pun secara manual oleh tenaga manusia. Biaya besar yang saya keluarkan itu lebih banyak kepada tenaga manusia atau sumber daya manusia yang saya gunakan. Proksi biaya ini dibagi menjadi 3 produksi, yaitu biaya produksi, praoperasional, perlengkapan, dan peralatan. Biaya produksi terdiri dari indirect cost dan indirect cost. Indirect cost terdiri dari biaya pemasaran, utilitas, dan operasional. Direct cost berisikan harga pokok penjualan produk atau biasa kita singkat HPP. Biaya praoperasional itu terdiri dari biaya renovasi dan perizinan produk saya. Selanjutnya biaya sewa merupakan biaya sewa yang dibayar di muka dan berdurasi 5 tahun. Biaya perlengkapan dan peralatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penunjang produksi keju yang saya buat. Dan poin yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari usaha saya itu adalah produk ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena peluang keuntungan yang tinggi, karena menjadi sarana atau sasaran penjualan yang belum banyak dijual atau diproduksi dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar. Terjangkau dan juga minat masyarakat akan produk ini terbilang besar karena rasanya atau bentuknya yang rasanya yang enak dan bentuknya yang efisien, dan harganya pun merakyat. Terlebih lagi jenis keju ini sangat susah atau sangat jarang untuk didapatkan dengan mudah. Oleh sebab itulah saya memilih produk ini untuk menjadi bisnis yang akan saya buat atau saya kembangkan. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh produk. Gambar ini adalah salah satu contoh produk yang ingin saya buat atau mozzarella cheese, tapi dalam foto ini tidak menentukan bahwa produk yang akan saya buat akan sama persis seperti di gambar ini. Mungkin bentuknya akan sama, tetapi bentuk pengemasannya dan namanya pun akan berbeda. Nah, sekian presentasi hasil proposal bisnis saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.